Sore itu langit di desa kecil di pinggiran Jawa Barat terlihat muram, meski tidak ada tanda hujan. Awan menggantung rendah, seolah menekan udara hingga terasa lebih berat dari biasanya. Pak Yogi berdiri di depan gerbang besi berkarat. Pabrik beras itu tampak seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Cat temboknya mengelupas, jendela pecah di beberapa sisi, dan papan nama yang dulu mungkin pernah megah kini hanya menyisakan huruf samar. Penggilingan sumber rejeki. Ironis. Murah banget, Pak. Nggak masuk akal kalau nggak diambil, kata seorang pria muda di sampingnya, makelar tanah yang sejak tadi tersenyum terlalu lebar. Pak Yogi tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam kunci yang baru saja ia terima. Dingin. Lebih dingin dari seharusnya. Kenapa dijual murah? Tanyanya pelan. Si makelar mengangkat bahu. Pemilik lama bangkrut. Udah lama kosong. Warga sini juga. Ya gitulah, Pak. Percaya yang aneh-aneh. Pak Yogi menoleh ke arah jalan kecil di belakangnya. Beberapa warga berdiri di kejauhan, pura-pura mengobrol tapi jelas memperhatikan dirinya. Tatapan mereka bukan sekadar penasaran. Ada sesuatu yang lain. Seperti peringatan. Pak. Tiba-tiba seorang ibu tua berseru dari pinggir jalan. Jangan dibeli itu. Nggak ada yang selamat dari situ. Makelar itu langsung menghela napas kesal. Ah, Bu, jangan nakut-nakutin orang lah. Pak Yogi menatap ibu itu cukup lama. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan suaranya bukan seperti orang yang bercanda. Tolong, Pak, itu tempat nggak baik, lanjut si ibu. Lebih pelan, hampir seperti memohon. Sejenak, Pak Yogi merasakan sesuatu mengganjal di dadanya. Tapi bayangan hutang, cicilan, dan usaha beras kecilnya yang nyaris bangkrut muncul lebih kuat. Ia menggenggam kunci itu lebih erat. Saya cuma mau kerja, Bu, jawabnya akhirnya. Kalau tempatnya bisa dipakai, ya kenapa tidak? Ibu itu terdiam. Tapi sebelum berbalik, ia sempat berbisik, tempat itu bukan buat kerja. Pintu gerbang terbuka dengan suara berderit panjang. Langkah pertama Pak Yogi masuk ke dalam halaman pabrik terasa seperti melewati batas yang tak terlihat. Ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya angin yang pelan dan bau beras tua yang lembab. Bangunan utama berdiri di tengah, besar dan gelap. Di dalamnya, mesin-mesin penggiling beras berjajar seperti bangkai besi yang menunggu dihidupkan kembali. Pak Yogi berjalan masuk, sepatu bootsnya menginjak lantai yang berdebu tebal. Setiap langkah meninggalkan jejak. Kalau ini bisa jalan lagi, gumamnya, mencoba menenangkan diri sendiri. Aku nggak perlu ngutang lagi. Ia berhenti di depan mesin penggiling terbesar. Besi tua itu menjulang, dengan corong besar di atasnya dan saluran keluar di bawah. Catnya mengelupas, beberapa bagian berkarat, tapi bentuknya masih kokoh. Tangannya menyentuh permukaan mesin. Dingin. Bukan dingin biasa. Seperti menyentuh sesuatu yang tidak pernah terkena matahari. Pak Yogi menarik tangannya cepat. Aneh. Ia menoleh ke sekitar. Gelap mulai merayap masuk karena matahari hampir tenggelam. Besok aja mulai bersih-bersih, katanya pada dirinya sendiri. Malam pertama, Pak Yogi memutuskan untuk menginap di rumah kecil di samping pabrik. Ia ingin memastikan semuanya aman sebelum mulai renovasi. Lampu minyak kecil jadi satu-satunya sumber cahaya. Listrik memang belum tersambung. Di luar, angin terdengar lebih kencang dari sore tadi. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika Pak Yogi akhirnya berbaring. Tapi matanya tidak bisa terpejam. Pikirannya penuh. Tentang hutang. Tentang masa depan. Tentang keputusan yang mungkin terlalu nekat. Lalu, grek. Pak Yogi membuka mata. Ia duduk perlahan. Suara itu dari arah pabrik. Ia menahan napas. Grong. Suara berat. Berulang. Beri rama. Seperti mesin penggiling. Jantung Pak Yogi berdetak lebih cepat. Ah,
Mungkin cuma angin, gumamnya, mencoba rasional. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Grooong, grooong. Pak Yogi berdiri. Kakinya terasa berat, tapi rasa penasaran mendorongnya. Ia mengambil senter. Langkahnya pelan saat keluar rumah. Angin malam menusuk kulit. Saat mendekati pintu pabrik, suara itu semakin keras. Tidak mungkin salah. Itu suara mesin. Padahal listrik belum ada. Tangan Pak Yogi gemetar saat membuka pintu. Krek. Gelap menyambutnya. Ia menyorotkan senter ke dalam. Mesin itu. Mesin penggiling besar tadi. Diam. Tidak bergerak. Suara itu masih ada. Tapi sekarang terdengar lebih dekat, lebih dalam. Seperti bukan dari luar mesin, melainkan dari dalamnya. Pak Yogi melangkah mendekat. Setiap langkah terasa salah, tapi ia tidak berhenti. Senter diarahkan ke corong atas, kosong, lalu ke bagian bawah, dan saat itulah suara itu berubah. Bukan lagi suara mesin, tapi bisikan, lirih, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Yogi. Pak Yogi membeku. Senter di tangannya bergetar. Pak Yogi. Itu bukan angin. Bukan mesin. Itu suara manusia. Dari dalam mesin. Memanggil namanya. Napasnya tercekat. Dan untuk pertama kalinya sejak membeli tempat itu, Pak Yogi merasa ia mungkin telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dari dalam mesin yang gelap, suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Aku lapar. Pak Yogi tidak tidur sampai pagi. Suara itu masih terngiang di kepalanya. Aku lapar. Ia duduk di kursi kayu kecil di dalam rumah samping pabrik, memeluk kedua lututnya, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup. Lampu minyak sudah hampir habis, cahayanya bergetar lemah, sama seperti pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin cuma halusinasi, kelelahan, terlalu banyak pikiran, tapi satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Suara itu memanggil namanya dengan jelas dan berasal dari dalam mesin. Ketika ayam pertama berkokok dari kejauhan, Pak Yogi akhirnya berdiri. Matanya merah, wajahnya pucat, tapi ada satu keputusan yang mulai terbentuk dalam kepalanya. Ia harus memastikan, apapun yang terjadi semalam, harus dijelaskan. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap masuk ke dalam pabrik. Pak Yogi membuka pintu besar itu lagi. Krek, udara di dalam terasa berbeda. Lebih padat. Ia melangkah masuk perlahan. Matanya langsung tertuju ke arah mesin penggiling besar itu. Diam. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Seolah apa yang ia dengar semalam tidak pernah terjadi. Pak Yogi menghembuskan napas panjang. Lihat kan, cuma pikiran. Gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menoleh ke sisi kanan ruangan, langkahnya terhenti. Karung-karung beras, berjejer rapi, puluhan jumlahnya, penuh. Pak Yogi membeku. Kemarin sore, ia ingat betul, ruangan ini kosong. Tidak ada satupun karung beras di sini. Bahkan debunya masih tebal dan belum tersentuh. Ia mendekat perlahan. Tangannya menyentuh salah satu karung. Padat, berisi beras. Ia menekan sedikit. Butiran di dalamnya terasa nyata. Ini, siapa yang masukin? Suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada kunci selain yang ia pegang. Tidak ada pekerja. Tidak ada siapapun. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia membuka ikatan salah satu karung. Mengintip ke dalam. Putih. Beras bersih. Seperti baru digiling. Pak Yogi mundur satu langkah. Pikirannya mulai berantakan. Ini nggak mungkin. Namun di saat yang sama, sebuah bisikan kecil di dalam dirinya muncul. Kalau ini benar, berarti
Aku nggak perlu mulai dari nol. Siang harinya, Pak Yogi memutuskan memanggil satu orang pekerja lama yang dulu pernah bekerja di penggilingan kecil miliknya, Denny. Seorang pria muda, sederhana, tapi cukup bisa dipercaya. "Pak, ini serius mau dipakai lagi?" tanya Denny saat pertama kali masuk ke dalam pabrik. Matanya menyapu sekeliling, jelas merasa tidak nyaman. "Iya, mulai hari ini kita coba bersihin dulu," jawab Pak Yogi, berusaha terdengar normal. Denny mengangguk, meski raut wajahnya masih ragu. "Pak, warga sini bilang tempat ini agak aneh." Pak Yogi langsung memotong, sedikit lebih cepat dari yang seharusnya. "Orang desa emang suka lebay. Fokus kerja aja." Denny terdiam. Ia tidak membantah. Tapi jelas, ia tidak sepenuhnya yakin. Beberapa jam pertama berjalan biasa. Mereka menyapu, membersihkan debu, dan memindahkan beberapa barang tua. Namun semakin lama, suasana terasa semakin tidak enak. Denny mulai sering menoleh ke belakang, seperti merasa diawasi. "Pak," katanya pelan. "Iya. Bapak dengar sesuatu nggak?" Pak Yogi yang sedang membuka karung lain langsung berhenti. "Suara apa?" Denny ragu. "Kayak suara gesekan dari mesin itu." Pak Yogi menegang. Perlahan, ia menoleh ke arah mesin penggiling. "Diam. Ini perasaan kamu aja," jawabnya, meski dadanya mulai terasa sesak. Denny tidak menjawab. Ia kembali bekerja, tapi tangannya terlihat gemetar. Sore menjelang, cahaya matahari mulai meredup. Denny sedang membersihkan bagian dekat mesin ketika tiba-tiba ia membeku. Matanya menatap lurus ke depan. "Pak," suaranya bergetar. Pak Yogi menoleh. "Ada apa?" Denny tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat. "Pak, di situ." Ia menunjuk ke arah mesin. Pak Yogi mengikuti arah jarinya. "Kosong." "Apaan?" tanya Pak Yogi. Denny menelan ludah. "Tadi, ada orang, Pak." Pak Yogi langsung berdiri. "Orang?" Denny mengangguk cepat. "Hitam, berdiri di situ. Tinggi, diam aja." Suasana langsung berubah. Sunyi menekan. Pak Yogi melangkah cepat ke arah mesin. "Kosong. Tidak ada siapapun." "Jangan ngaco, Den," katanya, kali ini dengan nada tegas, tapi lebih karena takut. "Saya nggak ngaco, Pak." Denny hampir berteriak. "Saya lihat sendiri." Pak Yogi menatapnya tajam. Ada keheningan beberapa detik. Lalu, "Kalau kamu takut, pulang aja," katanya dingin. Denny terdiam. Ia menatap Pak Yogi, lalu ke arah mesin. Keputusan itu terlihat berat. Tapi akhirnya, "Iya, Pak, saya pulang dulu." Ia pergi lebih cepat dari biasanya. Meninggalkan Pak Yogi sendirian, langit sudah gelap saat Pak Yogi kembali masuk ke dalam pabrik. Sendiri, ia berdiri di antara karung-karung beras itu. Diam, pikirannya berisik. Kalau ini semua nyata, berarti ini kesempatan. Tapi, kalau bukan, tangannya perlahan menyentuh salah satu karung lagi. Entah kenapa, kali ini terasa berbeda. Lebih dingin, lebih lembab. Ia mengerutkan kening, lalu membuka ikatan karung itu perlahan. Beras di dalamnya tidak seputih tadi. Ada sesuatu di dalam. Gelap. Pak Yogi mendekatkan wajahnya. Senter diarahkan ke dalam. Dan saat cahaya itu menyentuh isi karung, napasnya langsung terhenti. Di antara butiran beras putih itu, ada bekas telapak tangan. Merah, basah, seolah seseorang dengan tangan berdarah, menekan dari dalam. Pak Yogi mundur dengan kasar. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar hebat. Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali. Lebih pelan, lebih dekat. Lapar. Pak Yogi menatap karung itu dengan mata membelalak. Saat perlahan,
Bekas telapak tangan berdarah itu bergerak sedikit, seolah sesuatu di dalamnya masih hidup. Malam itu, Pak Yogi tidak berani menyentuh satupun karung beras. Bekas telapak tangan berdarah itu masih terbayang jelas di kepalanya, terlalu nyata untuk disebut ilusi. Bahkan setelah ia menutup kembali karung itu dengan tangan gemetar, ia merasa sesuatu di dalamnya masih bergerak. Ia memilih keluar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, tapi setidaknya tidak sesempit dan setekan di dalam pabrik. Pak Yogi duduk di teras rumah kecil, menyalakan rokok dengan tangan yang masih sedikit bergetar. Ini salah, ini semua salah, namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lain. Karung-karung itu penuh, tanpa biaya produksi, tanpa pekerja, tanpa listrik. Ia menatap ke arah bangunan pabrik yang gelap. Kalau ini bisa dijual, napasnya tertahan. Hutang lunas, hidup berubah, tapi bayangan telapak tangan berdarah itu kembali muncul. Dan suara itu, lapar. Pak Yogi memejamkan mata keras-keras. Apa sih sebenarnya tempat ini? Gumamnya pelan. Keesokan paginya, suasana desa terasa berbeda. Lebih dingin. Beberapa warga yang kemarin hanya menatap dari jauh, kini benar-benar menghindar. Bahkan saat Pak Yogi berjalan ke warung kecil di ujung jalan, pembicaraan langsung berhenti. Ini, seolah kehadirannya membawa sesuatu yang tidak diinginkan. Bu, kopi satu, katanya mencoba biasa. Pemilik warung, seorang perempuan parubaya, menuangkan kopi tanpa banyak bicara. Tangannya sedikit gemetar. Bu, Pak Yogi menahan sebelum wanita itu menjauh. Pabrik itu, kenapa sih sebenarnya? Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya melirik ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang terlalu dekat. Bapak nggak dengar dari yang lain? Cuma katanya angker. Tapi angker kan biasa. Wanita itu menggeleng pelan. Bukan angker, Pak. Itu bukan tempat kosong. Pak Yogi menatapnya lebih serius. Maksudnya? Wanita itu mendekat sedikit. Suaranya turun jadi bisikan. Dulu, orang-orang yang kerja di situ, banyak yang nggak pulang. Jantung Pak Yogi berdetak lebih cepat. Kenapa? Wanita itu menggeleng lagi. Nggak ada yang berani ngomong jelas. Tapi katanya, mesin itu nggak cuma giling beras. Pak Yogi terdiam. Ada sesuatu di dadanya yang terasa semakin berat. Sebelum ia sempat bertanya lagi, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Pelan, berat, seperti seseorang yang sengaja tidak ingin didengar. Pak Yogi menoleh. Seorang lelaki tua berdiri beberapa meter di belakangnya. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap keriput, dan matanya terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Pakaiannya sederhana, tapi ada sesuatu dalam caranya berdiri. Tenang, diam, tapi terasa mengawasi. Wanita warung langsung menunduk. Permisi, Pak, katanya cepat, lalu masuk ke dalam. Meninggalkan Pak Yogi berhadapan dengan lelaki itu. Pabrik itu sekarang punya kamu, tanya lelaki tua itu tanpa basa-basi. Suaranya berat, tenang, tapi ada tekanan di dalamnya. Pak Yogi mengangguk pelan. Iya. Lelaki itu tersenyum tipis. Semalam sudah dengar, ya? Darah Pak Yogi seperti berhenti mengalir sesaat. Apa maksudnya? Lelaki itu melangkah mendekat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat udara terasa lebih sempit. Suara mesin. Padahal listrik belum ada, katanya datar. Pak Yogi tidak menjawab, tapi matanya sudah memberi jawaban. Lelaki itu mengangguk pelan, dan karung-karung beras yang tiba-tiba penuh. Napas Pak Yogi memburu. Siapa kamu? Tanyanya, lebih tajam. Lelaki itu tersenyum lagi. Orang yang ngerti tempat itu. Keheningan jatuh di antara mereka. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Pak Yogi merasa ia tidak sendirian dalam hal ini.
Dan itu tidak membuatnya lebih tenang. Justru sebaliknya. Mereka berjalan bersama kembali ke arah pabrik. Tanpa banyak bicara. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Saat sampai di depan gerbang, lelaki tua itu berhenti. Menatap bangunan itu cukup lama. Seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Masih lapar? Gumamnya pelan. Pak Yogi langsung menoleh. Apa? Lelaki itu tidak menjawab. Ia langsung melangkah masuk. Pak Yogi mengikuti, meski hatinya mulai menolak. Di dalam pabrik, lelaki itu langsung menuju mesin penggiling besar. Ia berdiri di depannya. Diam. Beberapa detik. Lalu mengangguk pelan. Belum hidup sepenuhnya, katanya. Pak Yogi mengerutkan kening. Maksudnya? Lelaki itu menoleh. Tatapannya tajam. Yang kamu lihat sekarang, baru sisa. Sisa dari yang dulu pernah ada. Pak Yogi menelan ludah. Jadi ini, apa sebenarnya? Lelaki itu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. Pesugihan. Kata itu jatuh begitu saja. Berat, dingin. Pak Yogi langsung menggeleng. Jangan ngaco. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Potong lelaki itu tenang. Tapi tempat ini bukan pabrik biasa. Pak Yogi terdiam. Pikirannya menolak. Tapi kenyataan tidak bisa ia bantah. Kalau ini pesugihan, kenapa saya? Tanyanya pelan. Lelaki itu tersenyum tipis. Bukan kamu yang dipilih. Lalu, kamu yang datang sendiri. Jawaban itu membuat dada Pak Yogi terasa sesak. Ia ingin membantah. Tapi ia tahu. Itu benar. Bisa dihentikan nggak? Tanya Pak Yogi akhirnya. Ada jeda. Lelaki tua itu menatap mesin. Lalu kembali menatap Pak Yogi. Bisa. Napas Pak Yogi sedikit lega. Tapi, lanjut lelaki itu. Kenapa harus dihentikan? Pak Yogi terdiam. Tempat ini bisa kamu hidupkan lagi. Lebih dari sekarang, katanya pelan. Bukan cuma karung beras. Bukan cuma sisa. Jantung Pak Yogi kembali berdegup. Lebih dari ini, ulangnya. Lelaki itu mengangguk. Ada cara. Keheningan jatuh. Pikiran Pak Yogi mulai terbelah dua. Takut dan tergoda. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, hampir tanpa sadar. Lelaki tua itu mendekat. Sangat dekat sekarang. Matanya menatap lurus ke dalam mata Pak Yogi. Dan untuk pertama kalinya, Pak Yogi merasa benar-benar tidak bisa menghindar. Ada ritual, katanya pelan. 5 hari. Ini. Udara terasa berhenti. Pak Yogi menelan ludah. Dan setelah itu, lelaki itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Pabrik itu akan hidup. Pak Yogi menatap mesin di belakangnya. Dalam diam. Dalam takut. Dalam keinginan. Dan sebelum ia sempat menjawab, lelaki tua itu berbisik pelan. Sangat pelan. Namun cukup jelas untuk menghancurkan sisa logika di kepala Pak Yogi. Kalau mau kaya, pabrik ini harus makan. Pak Yogi menatap mesin penggiling itu dengan napas tertahan. Saat dari dalamnya kembali terdengar suara pelan, seolah menyetujui. Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Yogi. Kalau mau kaya, pabrik ini harus makan. Sejak lelaki tua itu pergi tanpa jejak sore kemarin, tidak ada lagi yang datang ke pabrik. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Ini terlalu sunyi. Dan di tengah kesunyian itu, Pak Yogi mulai berbicara sendiri. Malam kembali turun. Pak Yogi duduk di dalam pabrik, tepat di depan mesin penggiling besar. Lampu minyak di sampingnya berpendar lemah, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding-dinding tua. Ia menatap mesin itu lama, seolah menunggu jawaban. Kalau ini semua benar, gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang masuk dari celah-celah dinding.
Tapi, makan apa? Hening. Lalu, krong. Suara itu muncul lagi. Pelan. Dalam. Seperti dari perut bumi. Pak Yogi menegang. Napasnya tertahan. Dan tanpa sadar, ia menjawab, "Aku belum siap." Suara itu berhenti. Seolah mendengar. Seolah mengerti. Pak Yogi menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat. "Aku cuma butuh uang," lanjutnya lirih. "Bukan ini." Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu, ia sudah terlalu jauh masuk. Keesokan harinya, suasana berubah. Bukan di pabrik, tapi di rumah. Istrinya, Sari, datang bersama anak mereka, Raka, seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Awalnya, Pak Yogi sempat ragu membawa mereka ke tempat ini. Tapi tekanan hidup membuatnya tidak punya pilihan lain. "Ini tempatnya?" tanya Sari saat turun dari motor. Matanya langsung menyapu bangunan pabrik. Wajahnya langsung berubah. "Aneh banget." Pak Yogi memaksakan senyum. "Cuma kelihatan tua aja. Nanti juga dibenerin." Sari tidak menjawab. Tapi tatapannya tidak pernah lepas dari bangunan itu. Seolah ia merasakan sesuatu. Hari itu berjalan normal. Terlalu normal. Pak Yogi bahkan mulai mencoba menjual beberapa karung beras yang muncul itu ke pasar. Dan hasilnya terjual cepat, tanpa banyak tanya. Uang pertama masuk ke tangannya sore itu. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk membuat dadanya bergetar. Ini nyata. Ini benar-benar nyata. Ia menatap uang itu lama. Tangannya sedikit gemetar. "Kalau ini terus, aku bisa bangkit lagi." Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rasa takutnya tergeser oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Harapan. Namun malamnya, semua berubah. Sari terbangun karena suara. Pelan. Seperti seseorang sedang berbicara. Ia membuka mata. Ruangan gelap. Hanya cahaya lampu kecil dari luar yang masuk. Dan di sampingnya, tempat tidur kosong. "Pak?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas sekarang. Dari luar. Sari bangkit perlahan. Langkahnya pelan saat keluar rumah. Dan saat ia sampai di pintu pabrik, ia membeku. Pak Yogi duduk di depan mesin. Sendiri. Tapi ia berbicara. "Kalau nggak sekarang, kapan lagi?" katanya pelan. Sari mengerutkan kening. "Pak." Pak Yogi tidak menoleh. Semua orang juga pengen hidup enak. Sari melangkah masuk. "Pak Yogi." Pak Yogi tersentak. Ia langsung menoleh. Wajahnya terlihat kaget. "Kamu? Ngapain di sini?" Sari menatapnya tajam. "Harusnya aku yang nanya. Kamu ngomong sama siapa?" Pak Yogi terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Nggak sama siapa-siapa." "Jangan bohong." Suara Sari mulai bergetar. "Aku dengar kamu jawab jawaban." Pak Yogi berdiri cepat. "Udah, kamu balik aja. Dingin di sini." Sari tidak bergerak. Matanya menatap mesin itu. Lalu kembali ke Pak Yogi. "Ada apa sebenarnya di tempat ini?" Pak Yogi tidak menjawab. Ia hanya menatap balik. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya yang membuat Sari mundur sedikit. Bukan marah, bukan takut, tapi kosong. Sejak malam itu, Sari mulai memperhatikan. Pak Yogi sering menghilang di malam hari. Sering berbicara sendiri. Sering menatap pabrik seperti seseorang yang sedang jatuh cinta atau terikat. Dan di sisi lain, uang mulai datang. Perlahan, tapi pasti. Tanpa biaya. Tanpa usaha besar. Semuanya terasa terlalu mudah. Suatu malam, saat mereka sedang makan, Sari akhirnya tidak tahan lagi. "Kita pindah aja dari sini," katanya tiba-tiba.
Pak Yogi berhenti makan. Kenapa? Aku nggak nyaman. Pak Yogi menghela napas. Kita baru mulai di sini, Sar. Justru itu. Belum terlambat. Pak Yogi menatapnya. Aku butuh ini. Sari menggeleng. Kamu berubah. Kalimat itu menusuk. Tapi Pak Yogi tidak membantah. Karena di dalam hatinya, ia tahu itu benar. Malam semakin larut. Semua tampak tenang. Sampai suara kecil terdengar dari kamar sebelah. Tangisan. Sari langsung bangkit. Raka. Ia membuka pintu kamar anaknya. Raka duduk di sudut tempat tidur. Tubuhnya gemetar. Matanya basah. Kenapa, Nak? Tanya Sari panik. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah sudut ruangan. Tangannya gemetar. Sari menoleh. Kosong. Gak ada apa-apa, Nak? Raka menggeleng cepat. Ada. Pak Yogi yang ikut masuk ikut menatap. Apa yang kamu lihat? Raka menatap ayahnya. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Orang. Ini. Orang apa? Raka menelan ludah. Air matanya jatuh lagi. Orang tepung. Jantung Pak Yogi seperti berhenti. Dia berdiri di situ, lanjut Raka pelan. Dari tadi, liatin aku. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin, lebih sempit. Dan tanpa sadar, Pak Yogi perlahan menoleh ke sudut yang ditunjuk anaknya. Kosong. Tapi entah kenapa, ia merasa tidak benar-benar kosong. Saat lampu kamar berkedip pelan, Raka berbisik dengan suara gemetar. Dia sekarang pindah ke belakang ayah. Kalimat terakhir Raka masih menghantui Pak Yogi. Dia sekarang pindah ke belakang ayah. Sejak malam itu, Pak Yogi tidak lagi bisa membantah kenyataan. Sesuatu memang ada di pabrik itu. Sesuatu yang bukan sekadar bayangan, bukan sekadar suara. Sesuatu yang melihat, menunggu, dan mungkin menuntut. Hari berikutnya, suasana rumah menjadi tegang. Sari tidak banyak bicara. Ia lebih sering memeluk Raka, seolah takut anaknya akan hilang jika dilepas sedikit saja. Pak, kita pergi dari sini, katanya lagi, kali ini lebih tegas. Pak Yogi diam. Ia sedang menghitung uang di tangannya. Hasil dari penjualan karung-karung beras yang terus muncul tanpa henti. Jumlahnya semakin banyak. Lebih dari yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Ini baru awal, Sar. Jawabnya pelan tanpa menatap istrinya. Kita bisa punya semuanya dari sini. Sari mendekat, merampas uang itu dari tangannya. Dengan cara apa? Suaranya pecah. Kamu lihat sendiri apa yang terjadi. Pak Yogi akhirnya menatapnya. Matanya lelah. Tapi di balik itu, keras. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu nggak tahu, bentak Sari. Kamu ngomong sendiri tiap malam. Anak kita lihat sesuatu di kamarnya. Ini bukan normal, Pak. Keheningan jatuh. Raka memeluk ibunya lebih erat. Pak Yogi menghela napas panjang. Lalu pelan, sangat pelan, aku harus tetap di sini. Sari menatapnya tak percaya. Kenapa? Pak Yogi tidak langsung menjawab. Ia teringat wajah lelaki tua itu. Suara itu. 5 hari. Ia menunduk. Karena ini belum selesai. Malam pertama ritual. Pak Yogi berdiri di depan mesin penggiling itu. Sendiri. Udara terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Lampu minyak di sampingnya menyala kecil. Bayangan mesin tampak seperti sosok raksasa yang sedang menunggu. Ia duduk, persis seperti yang diperintahkan. Diam, menghadap mesin. Tidak boleh bergerak, tidak boleh berbicara, tidak boleh pergi. Hanya mendengarkan. Beberapa menit pertama terasa normal. Hanya sunyi. Lalu, krong. Suara itu muncul. Pelan, dalam, berirama. Pak Yogi menegang.
Tangannya menggenggam lututnya. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. Ini bagian dari ritual. Suara itu terus berulang. Lebih stabil sekarang. Seperti mesin yang benar-benar bekerja. Padahal, tidak ada listrik. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik seperti menit. Setiap menit seperti jam. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Tapi ia tetap diam. Ia tidak bergerak. Malam kedua, Pak Yogi kembali duduk di tempat yang sama. Kali ini, lebih cepat, lebih siap. Atau setidaknya, ia mencoba. Suara mesin langsung terdengar begitu ia duduk. Lebih keras dari malam pertama. Krong, krong. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di sela-sela suara itu, seperti ada suara lain. Pelan, tidak jelas. Seperti bisikan. Pak Yogi menelan ludah. Ia ingin menutup telinga. Tapi ia tidak boleh bergerak. Ini cuma perasaan. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas. Seperti banyak suara. Bersamaan. Berbisik. Memanggil. Mengeluh. Pak Yogi menutup mata. Berusaha bertahan. Dan di dalam kepalanya, satu pikiran terus muncul. Ini harga yang harus dibayar. Di luar pabrik, Sari berdiri. Ia tidak tidur. Ia hanya berdiri di kejauhan, menatap pintu pabrik yang tertutup. Perasaannya tidak tenang. Pak, gumamnya pelan. Tapi ia tidak berani masuk. Seolah ada batas tak terlihat yang menahannya. Malam ketiga. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah seluruh tempat itu mulai hidup. Pak Yogi duduk lagi. Kali ini tanpa ragu. Wajahnya lebih pucat. Matanya lebih dalam. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi hanya takut. Ia mulai menerima. Suara mesin muncul. Lebih keras. Lebih kasar. Krong, krong. Tapi hanya beberapa menit kemudian, sesuatu berubah. Irama itu pecah. Suara itu retak. Dan perlahan, berubah. Menjadi sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tolong. Pak Yogi membuka mata. Napasnya langsung tercekat. Suara itu bukan mesin. Itu suara manusia. Sakit. Suara lain menyusul. Lebih banyak. Bertumpuk. Berhenti. Jangan. Pak Yogi ingin berdiri. Ingin lari. Tapi tubuhnya kaku. Seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Suara itu semakin keras. Semakin jelas. Jeritan. Tangisan. Permohonan. Semua bercampur. Seolah puluhan orang terjebak di dalam mesin itu. Ini, bukan, bisiknya gemetar. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin dekat. Seolah berasal dari dalam kepalanya. Dan di tengah semua itu, satu suara muncul. Lebih jelas. Lebih dalam. Lebih dekat dari yang lain. Lapar. Pak Yogi menatap mesin itu dengan mata membelalak. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Apa yang sedang ia lakukan, bukan sekadar ritual. Ini, memberi makan. Jeritan di dalam mesin semakin keras, hingga berubah menjadi satu suara panjang yang menusuk telinga, seperti seseorang sedang digiling hidup-hidup. Jeritan itu masih tertinggal di telinga Pak Yogi. Bahkan setelah malam ketiga berlalu, bahkan setelah malam keempat dan kelima selesai. Ia tetap mendengarnya. Seperti gema yang tidak mau pergi. Ritual 5 hari itu akhirnya berakhir. Tanpa penanda. Tanpa penutup. Di malam kelima, suara mesin perlahan berhenti sendiri. Tidak ada jeritan. Tidak ada bisikan. Hanya sunyi. Sunyi yang aneh. Sunyi yang terasa selesai. Pak Yogi duduk di depan mesin itu cukup lama setelah semuanya berhenti. Menunggu sesuatu. Tapi tidak ada apa-apa lagi. Ia berdiri dengan tubuh lemas. Kakinya seperti bukan miliknya sendiri. Namun di dalam dadanya,
Ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Bukan lega, bukan takut, tapi penantian. Pagi berikutnya, jawabannya datang. Pak Yogi membuka pintu pabrik seperti biasa, dan langsung berhenti di ambang pintu. Ruangan itu penuh, lebih penuh dari sebelumnya. Karung-karung beras tersusun rapi, jauh lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Tidak puluhan lagi, ratusan, menumpuk hingga hampir menyentuh langit-langit. Pak Yogi melangkah masuk perlahan. Matanya menyapu setiap sudut. Tangannya gemetar saat menyentuh salah satu karung. Padat, berat, nyata. Ia membuka satu. Berasnya putih bersih, lebih halus, lebih bagus dari sebelumnya. Seolah kualitasnya meningkat. Napas Pak Yogi memburu. Ini hasilnya, gumamnya lirih. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Hari itu, ia tidak menunggu lama. Ia langsung menghubungi beberapa pengepul yang dulu pernah menolak berasnya. Kali ini, mereka datang. Dan mereka tidak ragu. "Pak, ini kualitas bagus banget," kata salah satu pengepul, memeriksa butiran beras di tangannya. "Ini bisa masuk pasar besar." Pak Yogi menahan senyum. "Ambil aja dulu. Kalau cocok, kita lanjut." "Bukan cocok lagi, Pak," jawab pria itu cepat. "Ini laku keras." Transaksi pertama terjadi, lalu kedua, lalu ketiga. Dalam satu hari, semua karung habis, dan pesanan baru langsung masuk. Dari luar kota, dari distributor yang bahkan belum pernah ia kenal. Seolah, nama pabrik itu tiba-tiba muncul begitu saja. Malam itu, Pak Yogi duduk di rumah dengan setumpuk uang di depannya. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah ia pegang. Tangannya menyentuh lembar demi lembar. Pelan, hampir tidak percaya. Sari berdiri di pintu. Diam, menatap suaminya. "Kamu senang?" tanyanya pelan. Pak Yogi mengangguk. "Iya." Jawaban itu singkat. Terlalu singkat. Sari mendekat. Dengan cara kayak gini, Pak Yogi tidak langsung menjawab. Ia masih menatap uang itu. "Aku cuma ambil kesempatan," katanya akhirnya. Sari menggeleng pelan. "Ini bukan kesempatan, Pak." Pak Yogi menatapnya. "Apalagi kalau bukan?" Sari terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Ini peringatan." Keheningan jatuh. Namun kali ini, Pak Yogi tidak merasa terganggu. Ia hanya tersenyum tipis, dan kembali menghitung uangnya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Terlalu cepat. Produksi tidak pernah berhenti. Setiap pagi, pabrik selalu penuh lagi. Setiap hari, pesanan terus datang. Uang mengalir tanpa henti. Pak Yogi mulai berubah. Ia jarang tidur, jarang bicara dengan Sari, lebih sering berada di pabrik, lebih sering sendirian di depan mesin. Namun kali ini, ia tidak duduk diam lagi. Ia hanya berdiri, menatap, seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Suatu sore, saat semua pekerja sudah pulang, Pak Yogi kembali masuk ke dalam pabrik. Sendiri. Seperti biasa. Langkahnya pelan. Matanya menyapu karung-karung yang tersusun rapi. Ratusan. Mungkin lebih. Ia berhenti di tengah ruangan. Menghirup napas panjang. "Aku berhasil," bisiknya pelan. "Ini." Tidak ada jawaban. Tapi ia merasa didengar. Ia berjalan di antara tumpukan karung. Tangannya menyentuh satu persatu. Seperti seseorang yang sedang menghitung hasil panennya. Sampai ia berhenti. Satu karung. Di sudut ruangan. Entah kenapa, terlihat berbeda. Pak Yogi mengerutkan kening. Ia mendekat. Matanya fokus. Karung itu bergerak. Pelan. Naik, turun. Seperti bernapas. Napas Pak Yogi langsung tercekat. Ia berdiri diam, tidak bergerak.
Karung itu kembali bergerak. Lebih jelas sekarang. Seperti ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang hidup. Tangan Pak Yogi perlahan terangkat. Ingin menyentuh. Tapi ragu. Dan di saat itu, suara pelan terdengar lagi. Sangat dekat. Lapar. Pak Yogi membeku. Matanya membelalak. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual selesai, ia sadar. Ini belum selesai. Ini baru mulai. Karung itu tiba-tiba bergerak lebih kuat, seolah sesuatu di dalamnya mencoba keluar. Karung itu masih bergerak di kepala Pak Yogi. Naik, turun, seperti dada seseorang yang sedang bernapas dari dalam. Sejak kejadian itu, Pak Yogi tidak pernah lagi melihat karung yang sama bergerak seperti itu. Keesokan paginya, semua tampak normal kembali. Terlalu normal. Dan justru itu yang membuatnya semakin tidak tenang. Pabrik kini berjalan penuh. Meski secara logika tidak masuk akal, tidak ada pasokan gabah yang masuk, tidak ada proses produksi nyata, karung-karung beras terus muncul setiap pagi. Namun untuk menutupi semua itu, Pak Yogi mulai mempekerjakan beberapa orang. Bukan untuk benar-benar memproduksi, tapi untuk menjaga tampilan agar terlihat wajar. Denny kembali dipanggil. Meski ragu, ia tetap datang. Uang membuat segalanya lebih mudah. "Pak, kita ini sebenarnya kerja apa?" tanya Denny suatu siang, sambil memindahkan karung. Pak Yogi menjawab tanpa menoleh. "Yang penting kamu dibayar." Denny terdiam. Tapi dari wajahnya, jelas ia tidak nyaman. Hari itu, kejadian pertama terjadi. Seorang pekerja baru, Andri, sedang membersihkan bagian dekat mesin penggiling. Mesin itu masih tidak pernah benar-benar dinyalakan secara normal. Namun entah kenapa, selalu terasa aktif. "Pak, ini bagian bawahnya kotor banget," teriak Andri. Pak Yogi yang berdiri agak jauh hanya mengangguk. "Bersihin aja. Hati-hati." Andri jongkok. Tangannya masuk ke bagian bawah mesin. Beberapa detik pertama normal. Lalu, grek. Andri langsung berteriak. "Pak!" Pak Yogi menoleh cepat. "Ada apa?" "Ditarik, Pak." "Tangan saya ditarik." Pak Yogi langsung berlari. Andri berusaha menarik tangannya keluar. Tapi seolah ada sesuatu di dalam mesin yang menarik balik. Kuat. Tidak terlihat. "Tarik! Tarik!" teriak Pak Yogi panik. Denny ikut membantu. Akhirnya, dengan hentakan keras, tangan Andri terlepas. Ia jatuh ke lantai, napasnya terengah. Tangannya merah. Memar. Seperti habis dicengkeram sesuatu. "Apa itu, Pak?" Suaranya gemetar. Pak Yogi tidak menjawab. Ia hanya menatap mesin itu. Diam. Tapi di dalam kepalanya, ia tahu, itu bukan mesin. Sejak kejadian itu, suasana berubah. Pekerja mulai gelisah. Beberapa mengeluh mendengar suara aneh. Beberapa merasa seperti diawasi. Dan beberapa mulai melihat sesuatu. "Pak, saya sumpah tadi lihat ada orang di atas mesin," kata salah satu pekerja. "Orang?" ulang Pak Yogi. "Iya, hitam. Berdiri aja. Terus hilang." Pak Yogi langsung teringat ucapan Denny di hari pertama. Ia tidak membantah, tapi juga tidak mengakui. "Udah, jangan banyak pikiran," katanya singkat. Namun dari cara ia mengucapkannya, ia tidak sedang meyakinkan mereka. Ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. 2 hari setelah kecelakaan Andri, satu orang hilang. Namanya Joko. Pekerja yang sudah 2 hari terakhir sering terlihat gelisah. "Dia terakhir di mana?" tanya Pak Yogi. "Di dalam, Pak. Katanya mau ambil karung di belakang," jawab Denny. Pak Yogi langsung masuk ke dalam pabrik. Mencari, memanggil. "Joko." Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan gema langkahnya sendiri. Ia mencari ke setiap sudut. Tidak ada. Seolah Joko
tidak pernah ada di sana. Malamnya, suasana menjadi semakin berat. Pekerja lain mulai ketakutan. "Pak, ini nggak beres," kata Denny, suaranya pelan tapi tegas. "Orang bisa hilang begitu aja." Pak Yogi menatapnya dingin. "Mungkin dia kabur tanpa ambil gaji," balas Denny cepat. Keheningan jatuh. Tidak ada jawaban yang masuk akal. Dan semua orang tahu itu. Untuk pertama kalinya, Pak Yogi merasa kehilangan kendali. Ini bukan lagi soal uang. Bukan lagi soal hasil. Ini sesuatu yang mulai mengambil. Dan ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Malam itu, Pak Yogi duduk sendirian di ruang kecil yang kini ia jadikan kantor. Di depannya, monitor CCTV. Ia memasangnya beberapa hari lalu. Bukan untuk keamanan, tapi untuk memastikan. Untuk melihat, apakah semua ini nyata. Ia memutar rekaman siang tadi. Normal. Pekerja keluar masuk. Tidak ada yang aneh. Ia maju ke sore. Masih normal. Lalu, ia berhenti. Di satu titik. Jam menunjukkan pukul 16.37. Ruangan pabrik tampak kosong. Tidak ada pekerja. Tidak ada aktivitas. Namun, di sudut layar, ada sesuatu. Pak Yogi mendekatkan wajahnya ke monitor. Memperbesar gambar. Dan saat itulah, darahnya terasa dingin. Sosok itu muncul. Tinggi. Hitam. Tubuhnya seperti tertutup debu beras. Kepalanya tidak jelas, seperti karung yang bocor, dengan butiran halus yang terus jatuh. Ia berjalan pelan di antara mesin, tidak terburu-buru, tidak ragu, seperti pemilik tempat itu. Pak Yogi tidak berkedip, tidak bernapas. Ia hanya menatap. Sosok itu berhenti, pelan, lalu kepalanya bergerak. Menghadap langsung ke arah kamera, seolah menatap balik. Layar CCTV tiba-tiba berkedip, dan sebelum mati, terlihat sosok penggiling itu berdiri tepat di belakang Pak Yogi. Layar CCTV itu mati, gelap, menyisakan bayangan wajah Pak Yogi sendiri di permukaan monitor yang hitam. Tapi yang membuatnya tidak bergerak bukanlah layar itu, melainkan apa yang ia lihat sesaat sebelumnya. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Pak Yogi tidak langsung menoleh. Tubuhnya kaku. Napasnya tertahan di dada. Perlahan, sangat perlahan, ia memaksa dirinya berbalik. Kosong. Tidak ada siapapun. Ruangan itu sunyi seperti biasa. Tapi kali ini, sunyinya tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh, seolah ada sesuatu yang ikut bernapas di dalamnya. Pak Yogi mundur satu langkah. Tangannya meraba meja untuk menahan diri. Ini nggak bisa diterusin? Pikiran itu muncul. Cepat, jelas. Namun, belum sempat ia memegangnya lebih lama. Bayangan uang, pesanan, karung-karung beras yang tak pernah habis. Semua itu kembali menutupinya. Ini cuma gangguan? Ini harga yang harus dibayar? Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan saat membukanya kembali, keputusan itu sudah berubah. Keesokan harinya, masalah datang dari luar. Beberapa warga desa berkumpul di depan pabrik. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membuat suasana terasa tegang. Pak Yogi keluar menemui mereka. "Ada apa?" tanyanya datar. Seorang pria parubaya maju. "Kami nggak nyaman, Pak." "Kenapa?" "Orang hilang. Suara aneh tiap malam. Ini bukan kebetulan." Pak Yogi menahan napas. "Bapak nuduh saya." Pria itu tidak mundur. "Kami cuma minta pabrik ini dihentikan." Ini. Angin berhembus pelan. Beberapa warga lain mulai berbisik. Pak Yogi menatap satu persatu wajah mereka. Wajah-wajah yang dulu biasa saja. Sekarang, penuh curiga dan takut. "Aku kerja di sini,
Katanya pelan tapi tegas. Nggak ganggu siapa-siapa. Ini udah ganggu, sahut yang lain. Anak-anak nggak berani keluar malam. Kalau ada yang nggak suka, ya jangan kesini, balas Pak Yogi dingin. Kalimat itu langsung memecah suasana. Beberapa orang mulai emosi. Ini bukan cuma soal suka atau nggak suka, Pak. Ini soal keselamatan. Pak Yogi mengangkat tangan. Cukup, aku nggak nutup pabrik ini, katanya tegas. Keheningan jatuh. Tatapan warga berubah. Bukan lagi sekadar takut, tapi permusuhan. Sore itu, suasana rumah jauh lebih buruk. Sari sudah tahu soal warga. Dan kali ini, ia tidak menahan diri. Kamu masih mau lanjut? Suaranya bergetar, antara marah dan putus asa. Pak Yogi duduk diam. Aku udah bilang. Kamu nggak dengar aku? Potong Sari keras. Raka yang duduk di sudut langsung terdiam, memeluk lututnya. Sari mendekat. Air matanya mulai jatuh. Orang hilang? Pak, anak kita ketakutan tiap malam. Warga mulai nolak kita. Pak Yogi menatapnya. Matanya lelah, tapi dingin. Ini semua buat kalian. Sari tertawa kecil. Tertawa yang pahit. Buat kami? Ulangnya. Atau buat kamu sendiri? Pak Yogi tidak menjawab. Ini bukan kerja keras, lanjut Sari. Ini sesuatu yang kamu nggak ngerti. Pak Yogi berdiri. Aku ngerti cukup. Apa? Tanya Sari, suaranya meninggi. Pak Yogi menatapnya tajam. Kalau aku berhenti sekarang, kita balik ke awal. Hutang. Susah. Hidup kayak dulu. Sari terdiam. Beberapa detik. Lalu berkata pelan, lebih baik susah daripada kehilangan semuanya. Kalimat itu menggantung di udara. Berat, namun tidak cukup untuk menghentikan Pak Yogi. Malam turun. Lebih cepat dari biasanya. Angin terasa lebih dingin. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa asing. Pak Yogi duduk di ruang tengah. Diam. Pikirannya kacau. Antara suara Sari, warga, dan sosok di CCTV. Semua bercampur. Namun satu hal yang tetap jelas, ia tidak bisa mundur. Tidak lagi. Tiba-tiba, pintu kamar Raka terbuka. Sari keluar. Wajahnya panik. Pak! Pak Yogi langsung berdiri. Ada apa? Raka nggak ada. Jantung Pak Yogi langsung berdegup kencang. Apa? Tadi dia di kamar. Aku cuma ke dapur sebentar. Mereka berdua langsung berlari ke kamar. Kosong. Tempat tidur berantakan. Jendela tertutup. Tidak ada tanda apapun. Raka? Teriak Sari. Tidak ada jawaban. Pak Yogi keluar rumah. Mencari ke sekitar. Raka! Ini terlalu sunyi. Tidak ada suara anak kecil. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada apa-apa. Seolah ia tidak pernah ada. Sari mulai menangis. Panik. Dia kemana? Pak, dia kemana? Pak Yogi berdiri di tengah halaman. Matanya perlahan bergerak. Menuju satu arah. Pabrik. Pintu besar itu sedikit terbuka. Gelap di dalamnya. Seolah menunggu. Napas Pak Yogi terasa berat, dan tanpa berkata apapun, ia mulai melangkah ke sana. Pintu pabrik terbuka perlahan, dan dari dalam kegelapan, terdengar suara pelan seorang anak memanggil. Pak! Suara itu jelas. Pak! Lirih. Dari dalam pabrik. Langkah Pak Yogi terhenti sejenak di depan pintu yang terbuka setengah. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa di telinga. Di belakangnya, Sari menangis. Raka? Raka di dalam? Pak? Pak Yogi tidak menjawab. Ia hanya menatap kegelapan di dalam pabrik. Kegelapan yang kini tidak lagi terasa kosong. Melainkan, seperti mulut yang menganga. Menunggu. Ia melangkah masuk.
Perlahan, setiap langkah terasa berat. Lantai berdebu berderak pelan di bawah kakinya. "Raka?" panggilnya, suaranya serak. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding-dinding tua. Sari menyusul di belakang, meski tubuhnya gemetar. "Raka? Nak?" Lampu di dalam pabrik redup. Sebagian mati, sebagian berkedip, membuat bayangan mesin-mesin tampak bergerak, seolah hidup. Mereka berjalan lebih dalam, melewati tumpukan karung beras yang menjulang seperti dinding. Ini terlalu sunyi, hingga Pak Yogi melihat sesuatu. Di tengah ruangan, dekat mesin penggiling, sosok kecil berdiri, diam. "Raka?" bisiknya. Langkahnya langsung mempercepat. Sari langsung berlari. "Raka!" Anak itu tidak bergerak, tetap berdiri, menghadap mesin. Pak Yogi berhenti beberapa langkah di belakangnya. Ada sesuatu yang salah. Cara berdirinya terlalu kaku, terlalu diam. "Raka?" panggilnya lagi, lebih pelan. Anak itu tidak menjawab. Sari langsung memeluknya dari belakang. "Nak, kamu di sini. Kamu kenapa?" Raka tetap diam. Tubuhnya dingin. Tidak merespons pelukan ibunya. Sari mulai panik. "Pak, dia kenapa?" Pak Yogi mendekat perlahan. Tangannya terangkat, ragu. Lalu menyentuh bahu anaknya. Dingin. Seperti menyentuh sesuatu yang sudah lama tidak bernyawa. "Raka?" Suaranya hampir pecah. Perlahan, Raka mengangkat kepalanya dan menoleh. Matanya terbuka, tapi kosong. Tidak ada fokus, tidak ada ekspresi, hanya putih yang redup, seperti kaca buram. Sari mundur sedikit. "Ya Allah!" Pak Yogi membeku. "Ayah?" kata Raka pelan. Suaranya tidak seperti biasanya. Datar, kosong, seperti diucapkan tanpa perasaan. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Pak Yogi. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya. Lalu, pelan, menunjuk ke arah mesin. "Dia minta makan?" Kalimat itu jatuh begitu saja. Dingin, tanpa emosi. Darah Pak Yogi langsung berdesir. "Siapa?" tanyanya cepat. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap mesin itu lagi. Tubuhnya tetap kaku. Seolah ia bukan lagi dirinya sendiri. Sari menangis. "Pak, kita bawa dia keluar sekarang." Pak Yogi mengangguk cepat. Ia meraih tangan Raka, menariknya pelan. Tapi, anak itu tidak bergerak. Seolah kakinya menempel ke lantai. "Raka, ayo pulang," kata Pak Yogi, kali ini lebih tegas. Raka tetap diam. Tatapannya masih ke arah mesin. Dan di saat itulah, Pak Yogi mulai merasakan sesuatu. Udara berubah. Lebih berat. Lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang ikut berdiri di ruangan itu. Sesuatu yang tidak mereka lihat. Tapi ada. Sangat dekat. Suara pelan terdengar. Bukan dari mesin, bukan dari luar, dari belakang. "Lapar." Pak Yogi langsung menegang. Napasnya tercekat. Ia tidak berani menoleh. Sari juga membeku. Tangannya menggenggam erat tubuh Raka. "Pak," bisiknya gemetar. Pak Yogi perlahan, sangat perlahan, mengangkat pandangannya, melewati kepala anaknya, ke arah belakangnya. Awalnya, tidak ada apa-apa, hanya bayangan mesin, gelap, namun, bayangan itu bergerak, pelan, seperti cairan hitam yang membentuk sesuatu. Tubuh, tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Debu beras seperti beterbangan di sekitarnya. Kepalanya, seperti karung robek. Butiran putih jatuh perlahan dari dalamnya. Dan di balik wajah itu, kekosongan, gelap, tanpa mata, tanpa bentuk, tapi menatap langsung ke arah Pak Yogi.
Pak Yogi tidak bisa bergerak. Kakinya lemas, tapi tubuhnya tidak mau jatuh. Seolah sesuatu menahannya untuk tetap berdiri, untuk melihat, untuk menyadari. Sosok itu melangkah. Satu langkah, pelan, berat, setiap langkahnya diiringi suara, seperti mesin yang menggiling sesuatu. Kroong, Raka masih berdiri, diam, seperti menunggu. Pak Yogi akhirnya mengerti. Semua ini, semua yang terjadi, bukan kebetulan, bukan sekadar gangguan. Ini permintaan. Dan ia sudah menjawabnya. Di belakang Raka, sosok penggiling itu kini berdiri utuh, semakin dekat, dan perlahan mengulurkan tangannya ke arah anak itu. Tangan itu hampir menyentuh Raka. Pak Yogi bergerak refleks. Jangan! Ia menarik tubuh anaknya dengan keras, hampir menjatuhkannya ke lantai. Sari langsung memeluk Raka, menangis histeris. Sosok di belakang mereka tidak mengejar, tidak marah, hanya berhenti, diam, seolah mengamati. Pak Yogi menatapnya dengan napas terengah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya takut, ia merasa dimiliki. Mereka keluar dari pabrik dengan tergesa-gesa. Sari terus menangis sambil memeluk Raka yang masih diam. Matanya tetap kosong seperti belum sepenuhnya kembali. Pak, kita pergi sekarang? Kita pergi dari sini? Suara Sari hampir putus. Pak Yogi tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu pabrik dengan keras. Namun saat pintu itu tertutup, ia merasa sesuatu di dalamnya masih melihat. Malam itu, tidak ada yang tidur. Raka akhirnya terlelap menjelang subuh, tapi wajahnya tetap pucat. Sari duduk di sampingnya, tidak berani menjauh. Sementara Pak Yogi tidak bisa diam. Ia mondar-mandir di ruang tengah. Pikirannya kacau. Apa yang ia lihat tadi tidak bisa lagi dijelaskan, tidak bisa lagi ditolak. Dan satu hal mulai jelas. Semua ini punya asal, dan ia harus menemukannya. Pagi harinya, Pak Yogi kembali ke pabrik. Sendiri. Kali ini bukan untuk bekerja, bukan untuk menghitung uang, tapi untuk mencari jawaban. Langkahnya langsung menuju bagian belakang pabrik, ruangan lama yang sejak awal ia abaikan. Gudang kecil. Pintu kayunya sudah lapuk. Saat dibuka, debu beterbangan. Bau lembab langsung menusuk hidung. Pak Yogi menutup hidungnya. Matanya menyapu isi ruangan. Rak tua, lemari besi, dan tumpukan dokumen. Ia mendekat. Tangannya mulai membuka satu persatu. Kertas-kertas itu tua, menguning. Beberapa hampir hancur saat disentuh. Catatan produksi, data pekerja, daftar nama, puluhan. Mungkin ratusan. Pak Yogi membaca cepat. Awalnya biasa. Sampai ia menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa nama dicoret dengan tinta merah. Dan di sampingnya tertulis satu kata. Masuk. Pak Yogi mengernyit. Masuk? Kemana? Ia membuka lembar lain. Laporan kejadian. Tanggal-tanggal lama. Puluhan tahun lalu. Kalimatnya tidak lengkap, seperti sengaja disembunyikan, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Pekerja tidak kembali. Suara dari mesin. Dilarang mendekat. Tangannya mulai gemetar. Ia membuka lembar berikutnya. Dan kali ini, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Bukan laporan, bukan catatan, tapi tulisan tangan. Lebih berantakan, lebih emosional. Seperti seseorang menulis dalam keadaan panik. Ini bukan kecelakaan. Mereka dimasukkan ke dalam mesin. Napas Pak Yogi berhenti. Matanya membelalak. Tangannya gemetar lebih hebat. Ia membaca lebih cepat. Pemilik lama bilang ini satu-satunya cara supaya pabrik tetap hidup. Kami dengar mereka berteriak dari dalam,
Pak Yogi mundur satu langkah. Kepalanya terasa berat. Namun ia terus membaca. Seolah tidak bisa berhenti. Yang mati tidak pergi. Mereka tetap di dalam. Menunggu. Tangannya menjatuhkan kertas itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya perlahan bergerak ke arah mesin di luar ruangan. Tiba-tiba, semua masuk akal. Suara, jeritan, karung yang bergerak, orang yang hilang. Ini bukan pabrik biasa. Ini kuburan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Pelan, Pak Yogi langsung menoleh. Lelaki tua itu berdiri di ambang pintu, seolah sudah ada di sana sejak lama. Sudah tahu sekarang? Tanyanya tenang. Pak Yogi menatapnya dengan mata penuh amarah. Kamu tahu semua ini? Dari awal. Lelaki itu tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis. Mereka dibunuh di sini? Suara Pak Yogi bergetar. Dimasukkan ke dalam mesin, dan kamu bilang ini pesugihan. Lelaki itu melangkah masuk. Tenang. Tanpa rasa bersalah. Memang pesugihan. Ini pembantaian, bentak Pak Yogi. Lelaki itu berhenti. Menatapnya dalam. Dan kamu sudah melanjutkannya. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Pak Yogi terdiam. Napasnya berat. Aku nggak pernah. Orang hilang, potong lelaki itu. Pekerjamu. Ini. Pak Yogi tidak bisa menjawab. Karena ia tahu. Itu benar. Ritual itu, suara Pak Yogi melemah. 5 hari itu. Lelaki tua itu mengangguk. Apa sebenarnya? Lelaki itu tersenyum tipis. Pengikat. Pak Yogi mengernyit. Maksudnya? Lelaki itu mendekat. Sangat dekat. Matanya menatap lurus ke dalam mata Pak Yogi. Bukan untuk memberi kamu kekayaan. Napas Pak Yogi tertahan. Lalu, lelaki itu berbisik pelan. Dingin. Menusuk. Untuk mengikat kamu, jadi penjaga berikutnya. Pak Yogi membeku, saat dari dalam mesin terdengar suara baru. Lebih banyak, lebih ramai, seolah semua yang ada di dalam, akhirnya mengenal pemilik barunya. Kalimat itu tidak pernah benar-benar pergi dari kepala Pak Yogi. Untuk mengikat kamu, jadi penjaga berikutnya. Sejak hari itu, dunia terasa berubah. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Malam Jumat pertama setelah semua terungkap, Pak Yogi tidak berniat masuk ke pabrik. Ia sudah cukup melihat, cukup mendengar, cukup tahu. Ia duduk di rumah, mencoba mengabaikan semuanya. Sari dan Raka sudah lebih dulu tidur di kamar, meski keduanya masih sering terbangun di tengah malam. Suasana sunyi, tenang. Untuk sesaat, ia merasa semuanya mungkin bisa kembali normal. Lalu, krong, suara itu datang lagi. Pelan. Dari arah pabrik. Pak Yogi langsung menegang. Ia menutup telinganya. Bukan sekarang, gumamnya. Namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Lebih berat. Lebih dekat. Seolah tidak lagi berasal dari luar. Melainkan, dari dalam kepalanya. Pak Yogi akhirnya berdiri. Langkahnya seperti ditarik. Tidak sadar. Tidak sepenuhnya ingin. Namun tidak bisa berhenti. Pintu rumah terbuka. Angin malam langsung menyambut. Dingin. Menusuk. Dan di kejauhan, pabrik itu. Gelap, namun terasa hidup. Ia masuk. Tanpa lampu. Tanpa senter. Seolah tahu kemana harus pergi. Langkahnya berhenti tepat di depan mesin penggiling. Dan tanpa diperintah, ia duduk. Persis seperti saat ritual. Diam. Menghadap mesin. Napasnya berat. Dan saat itulah, suara itu berubah. Bukan lagi suara mesin. Tapi, suara manusia. Banyak. Bersamaan. Bertumpuk. Tolong. Pak Yogi membuka mata. Tubuhnya kaku. Ia tidak bisa berdiri.
Tidak bisa bergerak. Keluarkan kami. Suara lain menyusul. Lebih dekat. Lebih jelas. Sakit. Panas. Gelap. Air mata mulai mengalir dari mata Pak Yogi. Aku, nggak bisa, bisiknya gemetar. Namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin banyak. Semakin keras. Seolah semua yang ada di dalam mesin itu, akhirnya berbicara. Dan hanya dia, yang bisa mendengar. Malam itu berlangsung tanpa henti. Suara-suara itu terus memanggil, memohon, menjerit. Dan Pak Yogi hanya bisa duduk, mendengarkan. Seperti hukuman. Pagi harinya, tubuh Pak Yogi terasa aneh. Berat, lengket. Ia bangun dengan napas pendek. Dan saat melihat tangannya, ia terdiam. Debu, halus, putih, menempel di kulitnya. Seperti tepung. Ia menggosoknya, tapi tidak hilang. Ia mencuci tangan. Air mengalir, tapi debu itu tetap ada. Menempel, seolah menjadi bagian dari kulitnya. Apa ini? Gumamnya panik. Ia menggosok lebih keras. Kulitnya memerah, tapi debu itu tidak hilang. Sari melihat itu, dan langsung tahu. Ini bukan hal biasa. Pak, suaranya pelan. Itu dari mana? Pak Yogi tidak menjawab. Ia hanya terus menggosok tangannya. Frustrasi. Aku nggak bisa bersihin, katanya. Sari mendekat, menyentuh tangannya, dan langsung menariknya kembali. Dingin. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Sari benar-benar takut. Bukan pada pabrik, bukan pada tempat ini, tapi pada suaminya sendiri. Hari itu, Pak Yogi mencoba bekerja seperti biasa. Namun semuanya terasa berbeda. Setiap ia berjalan di dalam pabrik, ia mendengar bisikan. Setiap ia menyentuh karung, ia merasa sesuatu bergerak di dalamnya. Dan setiap ia melihat mesin, ia tahu, ia sedang dilihat balik. Malam Jumat berikutnya datang lebih cepat. Kali ini, ia tidak mencoba melawan. Ia tahu, ia akan dipanggil. Dan benar saja, begitu malam turun, suara itu kembali. Lebih keras, lebih jelas, lebih marah. Keluarkan kami. Pak Yogi duduk di depan mesin lagi, tanpa perlawanan. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku nggak bisa, bisiknya. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan permintaan. Ini tuntutan. Hari demi hari, tubuhnya mulai berubah. Debu beras itu semakin banyak, menyebar dari tangan ke lengan, dari leher ke wajah. Tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dihilangkan. Seolah, ia perlahan menjadi bagian dari pabrik itu sendiri. Suatu sore, saat ia mencoba membuka karung, tangannya terasa kaku. Aneh. Tidak seperti biasanya. Ia menggerakkan jari-jarinya. Lambat, berat, seperti bukan miliknya. Ia menatap tangannya. Dan saat itulah, ia melihatnya. Kulitnya mulai berubah. Kasar, keras, seperti serat kayu tua. Garis-garisnya tidak lagi seperti kulit manusia, tapi seperti bagian dari mesin. Napas Pak Yogi langsung tercekat. Ini, nggak mungkin. Ia mencoba menggenggam, tapi jarinya tidak lentur lagi. Berderak pelan, seperti kayu yang dipaksa bergerak. Di dalam kepalanya, suara itu kembali. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih dalam. Lebih pasti. Kamu sekarang, milik kami. Pak Yogi menatap tangannya dengan ketakutan. Saat perlahan jari-jarinya mengeras sepenuhnya, seperti kayu mesin yang mulai hidup. Tangan itu bukan lagi milik Pak Yogi. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan dirinya dengan napas tersengal. Jari-jarinya kaku, kasar, berurat seperti kayu tua. Saat ia mencoba menekuknya,
Terdengar bunyi pelan. Krak, ia langsung menarik tangannya. Tidak, tidak, bisiknya panik. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin jelas. Perubahan itu nyata dan tidak bisa dihentikan. Sari melihat semuanya dari ambang pintu. Diam, wajahnya pucat. Air matanya jatuh tanpa suara. Pak, suaranya hampir tidak terdengar. Pak Yogi menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan di mata Sari, tidak ada lagi harapan. Hanya ketakutan dan keputusan. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi, katanya pelan, tapi tegas. Pak Yogi terdiam. Kita pergi. Malam ini juga. Pak Yogi menggeleng. Tidak bisa. Sari menatapnya tidak percaya. Kenapa? Pak Yogi menunduk. Tidak berani menatap. Aku nggak bisa ninggalin tempat ini. Kalimat itu terasa aneh bahkan di telinganya sendiri. Seolah bukan dia yang mengucapkannya. Sari mundur satu langkah. Ini bukan kamu lagi? Ini. Dan untuk pertama kalinya, Pak Yogi tidak bisa membantah. Malam itu, Sari membuat keputusan sendiri. Ia mengemas beberapa barang, menggendong Raka yang masih lemah, dan berdiri di depan pintu rumah. Namun sebelum ia keluar, ia berhenti, menoleh ke arah pabrik. Gelap, ini, tapi terasa, memanggil. Sari menelan ludah. Aku harus tahu, bisiknya. Ia menurunkan Raka di kursi. Diam di sini ya, nak. Ibu sebentar. Raka tidak menjawab. Matanya kosong. Sari berjalan menuju pabrik. Langkahnya pelan. Ragu. Tapi penuh tekad. Ia tidak ingin pergi dalam ketakutan. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang telah mengambil suaminya. Pintu pabrik terbuka. Berderit panjang. Udara dingin langsung menyambut. Sari masuk. Lampu redup. Mesin diam. Tapi suasananya seperti menunggu. Ibu cuma mau lihat, gumamnya. Ia melangkah lebih dalam. Melewati karung-karung beras. Semakin jauh, semakin sunyi. Hingga akhirnya, ia berdiri di depan mesin penggiling itu. Mesin yang sama. Tempat semua dimulai. Tiba-tiba, krong, mesin itu bergerak. Sari tersentak. Apa? Padahal, tidak ada listrik. Tidak ada yang menyalakan. Tapi roda itu mulai berputar. Pelan. Berat, seperti bangun dari tidur panjang. Sari mundur. Tubuhnya gemetar. Tidak, tidak. Namun, suara lain menyusul. Dari dalam mesin. Banyak. Berdesakan. Masuk. Sari membeku. Matanya membelalak. Masuk. Suara itu semakin keras. Semakin dekat. Seolah keluar dari celah-celah mesin. Di rumah, Pak Yogi tiba-tiba berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pabrik. Perasaan itu datang lagi. Lebih kuat. Lebih mendesak. Sa-ri, bisiknya. Dan tanpa sadar, ia berlari. Saat Pak Yogi sampai, pintu pabrik terbuka lebar. Mesin sudah berputar cepat. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Sa-ri. Tidak ada jawaban. Ia berlari masuk. Napasnya terengah. Matanya liar mencari. Dan kemudian, ia melihatnya. Di depan mesin. Kain, darah, dan sesuatu yang tidak lagi utuh. Tubuh Sari tersangkut di dalam mesin. Separuhnya hilang. Terseret ke dalam. Seolah telah digiling bersama yang lain. Pak Yogi berhenti. Dunia terasa hening. Meski suara mesin begitu keras, ia tidak bisa mendengar apapun lagi. Hanya melihat. Hanya menyadari. Aku, terlambat, suaranya pecah. Kakinya lemas. Ia jatuh berlutut. Tangannya yang keras menyentuh lantai. Debu beras menempel di kulitnya. Menyatu.
seperti abu. "Ini salahku," bisiknya. Air matanya jatuh. Namun bahkan itu terasa asing. Seperti tubuhnya sendiri mulai menolak menjadi manusia. Ia berdiri perlahan, menatap mesin itu. Kemarahan muncul. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia marah. Ia berjalan ke arah panel listrik. Menarik tuas. Klik. Lampu mati. Semua gelap. Tapi, suara mesin tidak berhenti. Krong masih berputar. Lebih keras. Lebih liar. Seolah tidak pernah bergantung pada listrik. Seolah memiliki kehidupan sendiri. Pak Yogi menatapnya. Mata merah. Tubuh gemetar. Dan di dalam kepalanya, suara-suara itu kembali. Lebih ramai. Lebih puas. "Kami sudah makan?" Dalam kegelapan, mesin terus berputar, dan dari dalamnya terdengar suara Sari ikut bergabung memanggil nama Pak Yogi. Suara Sari tidak berhenti. "Pak!" Lirih, memanjang, seperti tertarik dari dalam sesuatu yang sempit dan gelap. Pak Yogi berdiri di depan mesin yang terus berputar dalam kegelapan. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Tapi bukan lagi karena takut, melainkan karena hancur. "Sari," suaranya pecah. Ia melangkah mendekat. Mesin itu berputar semakin cepat. Suara gemuruhnya memenuhi kepala. Namun di antara suara itu, suara Sari tetap jelas. "Pak," dingin. Pak Yogi menutup telinganya. Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang berhenti. Tidak mesin itu. Tidak suara itu. Dan tidak takdirnya. Pagi datang dengan cara yang aneh. Langit mendung. Udara terasa berat. Dan pabrik itu tidak lagi terlihat seperti bangunan mati. Asap putih keluar dari celah-celahnya. Tipis. Pelan. Naik ke udara seperti napas. Beberapa warga yang lewat mulai berhenti. Menatap. "Lihat itu. Asap." Tapi nggak ada yang bakar apa-apa. Asap itu terus keluar. Tidak tebal. Tapi konsisten. Seperti sesuatu di dalamnya bernapas. Kabar tentang kejadian semalam mulai menyebar. Tentang Sari. Tentang suara mesin yang tidak pernah berhenti. Tentang pabrik yang tetap hidup meski listrik sudah mati. Beberapa warga datang. Bukan untuk membantu, tapi untuk memastikan. Untuk melihat sendiri. Namun, mereka tidak siap. Seorang pria muda melangkah lebih dekat ke pintu pabrik. "Asapnya dari dalam," katanya. Ia mengintip. Dan langsung membeku. "Ada apa?" tanya temannya. Pria itu tidak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba kaku. Tangannya gemetar. Matanya membelalak. Lalu, ia tertawa. Pelan. Aneh. Tidak wajar. "Masuk," katanya. Suara itu bukan miliknya. Temannya mundur. Lu kenapa?" Pria itu melangkah maju. Menuju pabrik. Seperti ditarik. Tanpa sadar. "Masuk," ulangnya. Beberapa warga lain mulai panik. "Tarik dia." Dua orang mencoba menahannya. Tapi tubuh pria itu kuat. Tidak seperti biasanya. Ia meronta. Berteriak. Lalu, suaranya berubah. Menjadi banyak. Berlapis. "Masuk." Kekacauan mulai terjadi. Orang-orang yang mendekat mulai mengalami hal yang sama. Beberapa menangis. Beberapa tertawa. Beberapa berteriak minta tolong. Namun tidak satu pun dari mereka benar-benar sendiri. Seolah sesuatu masuk ke dalam mereka. Di dalam pabrik, Pak Yogi berdiri di tengah semua itu. Ia melihat semuanya, mendengar semuanya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kaget. Ia merasa, ini memang seharusnya terjadi. Tubuhnya semakin berat. Debu beras kini menutupi hampir seluruh kulitnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya
Sudah hampir sepenuhnya kaku seperti kayu. Ia berjalan pelan di antara karung-karung, menyentuhnya satu persatu. Seperti seseorang yang sedang memeriksa sesuatu yang hidup. Karung-karung itu bergerak, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuatnya sadar. Mereka tidak kosong. Suara di dalam kepalanya kini lebih tenang. Tidak lagi menjerit, tidak lagi memohon, tapi berbisik, teratur, sinkron, seperti satu kesatuan. Jaga kami. Pak Yogi menutup mata. Air matanya jatuh. Aku nggak mau, bisiknya. Namun tubuhnya tetap bergerak, tetap berjalan, tetap menyentuh. Seolah ia tidak lagi sepenuhnya berkuasa atas dirinya sendiri. Ia berhenti di satu karung. Berbeda, lebih besar, lebih padat, dan entah kenapa, terasa familiar. Tangannya terangkat, menyentuh permukaannya, lembut, namun dingin. Ia menekan sedikit. Karung itu bergerak, lebih jelas dari yang lain. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang merespon sentuhannya. Napas Pak Yogi tersendat. Tidak, bisiknya. Tapi tangannya tidak berhenti. Ia merobek sedikit bagian atas karung. Butiran beras jatuh ke lantai. Dan di baliknya, sesuatu mulai terlihat. Awalnya samar, seperti bayangan. Lalu, semakin jelas. Bentuk wajah perlahan muncul dari dalam. Terbuat dari butiran beras yang menyatu. Mata, hidung, mulut. Dan ketika akhirnya terbentuk sempurna, Pak Yogi mundur dengan tubuh gemetar. Itu wajah Sari. Matanya terbuka, kosong, namun mengenali. Bibirnya bergerak pelan, mengikuti suara yang selama ini ia dengar. Pak! Air mata Pak Yogi jatuh deras. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bergerak. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu, ini belum puncaknya. Ini baru awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Wajah Sari di dalam karung tersenyum, dan perlahan membuka mulutnya lebih lebar, seolah mengundang Pak Yogi untuk masuk. Wajah Sari itu masih ada di kepala Pak Yogi. Matanya, senyumnya, mulutnya yang terbuka, seolah mengundang. Seolah memanggilnya untuk ikut masuk. Pak Yogi jatuh terduduk di lantai pabrik. Tangannya yang sudah mengeras menekan kepala. Suara-suara itu semakin ramai. Bukan lagi sekadar bisikan, tapi perintah. Sinkron. Bersamaan. Jaga kami. Ia menggeleng keras. Tidak. Namun tubuhnya tidak lagi sepenuhnya patuh. Kakinya perlahan berdiri sendiri. Tangannya bergerak, mengarah ke mesin, seolah ada sesuatu yang mengendalikan. Tiba-tiba, satu pikiran muncul. Satu-satunya, jelas, kuat. Dukun itu, orang yang memulai semua ini, orang yang tahu segalanya. Pak Yogi berbalik, langkahnya berat, tapi pasti. Ia keluar dari pabrik, meninggalkan suara, meninggalkan wajah Sari. Meninggalkan semuanya untuk satu tujuan, mengakhiri ini. Rumah dukun itu berada di pinggir desa, terpencil, unik, seolah dunia luar tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Pak Yogi berjalan tanpa henti, tubuhnya semakin kaku. Debu beras kini hampir menutupi seluruh wajahnya. Matanya cekung, namun tekadnya masih ada. Pintu rumah itu terbuka sebelum ia mengetuk. Seolah sudah menunggunya. Lelaki tua itu duduk di dalam. Tenang. Seperti biasa. Kamu datang juga? Katanya pelan. Pak Yogi tidak membuang waktu. Ia langsung masuk. Mendekat. Tangannya mencengkeram kerah baju dukun itu. Dengan susah payah, karena tangannya hampir tidak bisa digerakkan. Hentikan ini. Suaranya pecah. Dukun itu tidak melawan, tidak takut, hanya menatapnya. Tenang, sudah terlambat.
Aku bilang hentikan, bentak Pak Yogi. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena marah, tapi karena sesuatu di dalam dirinya tidak suka perlawanan ini. Dukun itu perlahan berdiri, melepaskan cengkeraman Pak Yogi tanpa kesulitan. Kamu masih belum paham, katanya. Apa lagi yang harus kupahami? Teriak Pak Yogi. Semua sudah terjadi. Dukun itu menghela napas panjang. Matanya menatap Pak Yogi dalam. Yang kamu bangunkan bukan sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Pak Yogi menatapnya dengan mata penuh kebencian. Kamu bohong dari awal. Tidak, jawab dukun itu tenang. Aku hanya tidak bilang semuanya. Namun kali ini, sunyi terasa seperti tekanan. Seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Pak Yogi maju satu langkah. Tubuhnya hampir tidak bisa tegak. Tolong, kalau kamu masih punya hati, suaranya melemah. Hentikan ini. Untuk pertama kalinya, ada sedikit perubahan di wajah dukun itu. Bukan empati, bukan penyesalan, tapi kepastian. Tidak bisa. Pak Yogi terdiam. Apa maksudmu? Tidak bisa. Dukun itu mendekat, berdiri tepat di depan Pak Yogi, dan berkata pelan, yang bisa berhenti, cuma pabriknya. Pak Yogi mengernyit. Atau? Dukun itu berhenti sejenak. Matanya tajam, menusuk. Kamu. Kalimat itu jatuh seperti palu. Berat, mematikan. Pak Yogi mundur satu langkah. Napasnya tercekat. Aku harus mati? Bisiknya. Dukun itu tidak menjawab. Namun diamnya. Sudah cukup. Suara itu datang lagi. Dari belakang. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih nyata. Krong. Pak Yogi membeku. Ia tahu suara itu. Terlalu tahu. Ia tidak ingin menoleh. Namun tubuhnya tidak bisa menolak. Perlahan, ia berbalik. Di sana, di ambang pintu, sosok itu berdiri. Penggiling. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih nyata. Tubuhnya tinggi. Dibentuk dari bayangan dan debu beras. Setiap bagian tubuhnya seperti serpihan manusia yang digiling. Bergerak. Bergeser. Tidak pernah benar-benar utuh. Dan kepalanya, karung robek itu, menganga, tanpa wajah, namun penuh dengan sesuatu yang hidup. Pak Yogi mundur. Langkahnya berat, tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Penggiling itu melangkah masuk, pelan, tenang, seperti tidak terburu-buru, karena ia tahu Pak Yogi tidak punya tempat untuk lari. Dukun itu berdiri di samping, diam, menonton. Seolah ini bukan urusannya lagi. Seolah semua sudah sesuai rencana. Pak Yogi menatap sosok itu. Air matanya jatuh. Ini semua salahku, bisiknya. Penggiling itu berhenti beberapa langkah darinya. Lalu, mengangkat tangannya. Pelan. Mengarah ke Pak Yogi. Di dalam kepala Pak Yogi, suara-suara itu kembali. Lebih kuat. Lebih ramai. Pulang. Penggiling itu semakin mendekat, dan saat tangannya hampir menyentuh wajah Pak Yogi, suara mesin terdengar dari dalam tubuhnya sendiri. Suara mesin itu sekarang datang dari dalam tubuh Pak Yogi sendiri. Krong. Pelan. Dalam. Seolah dadanya bukan lagi rongga manusia, melainkan ruang kosong yang dipenuhi roda-roda tua yang terus berputar. Penggiling berdiri di depannya. Diam. Menunggu. Tidak menyerang. Tidak terburu-buru. Seolah ia tahu, keputusan itu harus datang dari Pak Yogi sendiri. Pak Yogi terhuyung. Tangannya yang sudah seperti kayu bergetar pelan. Setiap gerakan terasa berat. Setiap napas terasa seperti menggiling sesuatu di dalam. Ia menatap dukun itu. Ini memang rencanamu dari awal? Suaranya serak. Dukun itu tidak menjawab. Namun matanya tidak mengelak. Dan itu sudah cukup.
Pak Yogi tertawa kecil. Tertawa yang hancur. Semua ini, buat nyari pengganti, katanya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang masuk dari pintu terbuka. Dan suara langkah penggiling yang semakin dekat. Pak Yogi menutup mata. Dalam gelap itu, semua muncul. Wajah Sari. Raka kecil yang memeluknya. Hari-hari saat mereka masih miskin. Tapi, utuh. Ia menarik napas panjang. Meski terasa seperti menghirup debu. Aku yang mulai ini, bisiknya. Jadi aku juga yang harus berhentiin. Matanya terbuka. Tatapannya berubah. Bukan lagi takut. Bukan lagi bingung. Tapi, pasti. Ia berbalik. Bukan ke arah pintu. Bukan ke arah dukun. Tapi, ke arah pabrik. Langkahnya berat. Namun tidak berhenti. Penggiling itu tidak mengejar. Tidak menghalangi. Ia hanya mengikuti. Pelan. Seperti bayangan yang tidak bisa dilepaskan. Saat Pak Yogi kembali ke dalam pabrik, semua sudah berubah. Mesin itu berputar lebih cepat dari sebelumnya. Karung-karung beras bergerak pelan. Seperti bernapas bersama. Dan suara-suara itu, kini bukan lagi bisikan. Tapi panggilan. Serempak. Pulang. Pak Yogi berjalan ke tengah ruangan. Matanya menyapu semuanya. Ia melihat, di antara karung-karung, bayangan manusia. Wajah-wajah yang setengah muncul. Dan di antaranya, Sari. Menatapnya. Diam. Air mata jatuh. Maafin aku, bisiknya. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia berdiri tepat di depan mesin. Putarannya begitu cepat hingga hampir tidak terlihat. Suara gemuruhnya memenuhi seluruh ruangan. Seperti jantung raksasa yang tidak pernah berhenti berdetak. Tangan Pak Yogi terangkat. Perlahan. Menyentuh permukaan mesin. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia merasa diterima. Suara di dalam kepalanya berubah. Lebih lembut. Lebih dalam. Akhirnya, Pak Yogi menarik napas panjang. Dan tanpa ragu, ia melangkah maju. Tubuhnya masuk ke dalam mesin. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan. Hanya satu suara, kroong, yang tiba-tiba berhenti. Unik, total. Mesin itu berhenti. Karung-karung diam. Suara-suara menghilang. Seolah semuanya, tiba-tiba, selesai. Di luar, warga yang masih berkumpul melihat asap putih itu menghilang. Udara terasa ringan kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pabrik itu benar-benar mati. Hari-hari berlalu. Pabrik ditutup. Tidak ada yang berani mendekat. Cerita tentang tempat itu menyebar. Tentang orang hilang. Tentang suara mesin. Tentang seorang pria yang masuk dan tidak pernah keluar. Waktu berjalan. Bulan menjadi tahun. Dan perlahan, cerita itu berubah. Dari kenyataan, menjadi sekadar rumor. Beberapa tahun kemudian, pabrik itu kembali dibuka. Dengan pemilik baru. Orang luar. Yang tidak tahu sejarahnya. Yang hanya melihat bangunan tua dengan potensi besar. Mesin dibersihkan. Karung-karung baru masuk. Aktivitas kembali berjalan. Pelan. Normal. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Suatu sore, seorang pekerja muda sedang menyusun karung. Ia berhenti di satu karung. Mengernyit. Ini, berat banget, gumamnya. Ia menepuknya pelan. Karung itu terasa aneh. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang tidak sepenuhnya padat. Ia mendekatkan telinganya. Mendengar. Awalnya, tidak ada apa-apa. Lalu, suara itu muncul. Sangat pelan. Hampir seperti napas. Masih lapar. Pekerja itu langsung mundur. Wajahnya pucat. Pak, panggilnya ke arah mandor. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, karung itu bergerak.
sedikit, naik, turun, seperti bernapas, dan jauh di dalam, di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Suara Pak Yogi masih ada, bercampur, menyatu, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dari dalam karung itu, suara Pak Yogi berbisik sekali lagi, "Masih lapar?" Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, yang pelan tapi bikin merinding sampai kepikiran, jangan lupa subscribe.